42. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Firokamania, 19.034.11.00051. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farisi, NIM 87, instrumen kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania, NIM 105 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ramadanti dengan NIM 108. Saya dari kelompok 6. Oke, apa itu salinometer? Salinometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur keasinan dan kadar garam dari suatu larutan. Salinitas yang kita buat ini itu secara sederhana. Alat-alat dan bahan-bahan dapat ditemukan di sekitar kita. Yaitu alat-alat dan bahan yang akan digunakan adalah alat yang pertama, sendok, yang kedua, botol plastik, yang ketiga, gunting, dan spidol. Terus bahan-bahan yang digunakan, garam dapur, air, dan plastisin. Oke, selanjutnya step by stepnya akan dijelaskan oleh temanku selanjutnya. Seperti yang telah dikatakan teman saya tadi, Malik, bahwa bahan-bahan untuk membuat alat bernama salinometer ini itu cukup mudah, guys. Gampang banget ditemukan di rumah kalian ya. Jadi nggak usah beli jauh-jauh ataupun beli mahal-mahal, alatnya cukup ada di rumah kalian, pasti ada. Nah, tujuan dari alat bernama salinometer ini adalah untuk mengukur kadar garam terkandung dalam sebuah larutan, ada kadar garamnya atau tidak ada, dan kalaupun ada, itu berapa kadar garamnya, tinggi atau rendah. Adapun prinsip kerja dari alat ini yaitu perbedaan massa jenis air tawar dan air yang sudah diberi garam. Kemudian, sampel yang digunakan adalah plastisin yang ditancapkan pada sedotan, lalu dicelupkan ke dalam botol yang berisi air tawar dan air garam. Sampel akan melayang jika dalam air tersebut memiliki nilai salinitas dan akan tenggelam jika air tersebut tidak memiliki nilai salinitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan dari alat salinometer sederhana. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu menggunting botol bekas hingga berbentuk seperti gelas. Yang ketiga yaitu beri jarak ketinggian pada gelas menggunakan spidol dan penggaris. Yang keempat yaitu setelah selesai, isi botol dengan masing-masing volume air 250 ml. Yang kelima yaitu salah satu botol diberi 2 sendok makan garam atau sekitar 10 gram. Kemudian aduk hingga larutan tercampur. Yang keenam, setelah larutan sudah siap, bentuk plastisin menjadi silinder atau bulat. Kemudian tancapkan pada salah satu ujung dari sedotan dan lakukan hal serupa pada sedotan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu lakukan praktikum dengan mencelupkan sedotan yang telah diberi plastisin kepada 2 larutan. Yang pertama yaitu larutan dengan isi air tawar, dan yang kedua yaitu larutan dengan berisi larutan garam. Yang kedelapan yaitu mengamati kedalaman dari masing-masing botol dan mencatat hasilnya, yaitu botol yang telah diberi larutan garam dan botol yang masih berisi air tawar. Yang kesembilan yaitu setelah didapat hasil, gelas yang sudah berisi larutan garam ditambah lagi dengan 1 sendok garam atau sekitar 10 gram, dan kemudian kita lakukan pengamatan dengan membedakan larutan yang berisi 2 sendok garam dan berisi 3 sendok garam. Kemudian yang ke-10 yaitu lakukan penambahan garam hingga total garam yang ditambahkan sudah 4 sendok makan. Yang ke-11 yaitu mengamati kedalaman plastisin pada setiap penambahan sendok garam dan mencatat hasilnya. Alat dan bahan. Yang pertama ada 1 buah sendok. Sendok digunakan sebagai alat ukur dari garam. Kemudian yang kedua ada 2 buah sedotan. Sedotan digunakan untuk menancapkan plastisin. Kemudian yang ketiga ada spidol. Spidol digunakan untuk memberi tanda pada gelas. Yang keempat ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur ketinggian pada gelas. Yang kelima yaitu plastisin, digunakan sebagai media praktikum.
Yang keenam, ada 2 buah botol yang telah dibentuk seperti gelas. Yang ketujuh, ada garam sendiri yang digunakan sebagai indikator yang akan diteliti. Dan yang terakhir, ada gunting digunakan untuk menggunting botol plastik hingga berbentuk seperti gelas. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memberi tanda pada botol yang sudah dibentuk menjadi gelas dengan menggunakan penggaris dan spidol. Kemudian setelah selesai, beri angka pada tanda tersebut. Langkah selanjutnya yaitu bentuk plastisin hingga berbentuk bulat atau lonjong. Nah, di sini kita memilih untuk membentuk bulat. Kemudian setelah jadi, tancapkan kepada salah satu ujung dari sedotan. Dan lakukan hal tersebut pada sedotan yang lainnya. Setelah semua sudah siap, maka kita bisa melakukan praktikum. Praktikum yang pertama yaitu membedakan kedalaman antara air tawar dengan 2 sendok makan garam. Pilih salah satu gelas untuk dimasukkan 2 sendok garam. Nah, kita memakai pengukuran sendok dengan kira-kira 1 sendok makan garam itu sekitar 10 gram. Kemudian aduk hingga larutan tercampur. Setelah larutan sudah siap, kita bisa memasukkan kedua plastisin ke kedua gelas yang berbeda dan amati kedalaman dari kedua plastisin tersebut. Kita bisa melihat perbedaan kedalaman dari air tawar dan larutan garam. Pada larutan garam dengan 2 sendok makan berada di kedalaman di angka 3. Pengamatan selanjutnya yaitu larutan garam ditambah lagi 1 sendok garam sehingga total garam yaitu sebanyak 3 sendok garam. Setelah larutan tercampur, masukkan kembali plastisin ke dalam larutan garam yang berisi 3 sendok garam. Kemudian amati kedalaman dari plastisin. Dan pada 3 sendok makan ini, kedalaman plastisin berada di angka 4. Pengamatan yang terakhir yaitu menambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam larutan garam yang telah dibuat. Kemudian aduk hingga merata. Setelah larutan tercampur, masukkan kembali plastisin ke dalam larutan garam yang sudah berisi 4 sendok garam dan amati kedalaman plastisin tersebut. Kedalaman dari plastisin dengan larutan garam sebanyak 4 sendok garam berada di angka 5. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum salinometer sederhana adalah bahwa suatu larutan yang mengandung garam maka akan menambah massa jenis dari larutan tersebut. Semakin banyak garam yang terlarut, maka massa jenis akan semakin tinggi dan salinitas juga semakin tinggi loh. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman plastisin dari setiap larutan. Semakin sedikit garam yang terlarut, maka plastisin akan semakin tenggelam. Dan semakin banyak garam yang terlarut, maka plastisin akan semakin melayang ke atas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata,